Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita akan membahas tentang fikih kurban. Dan ya saya di sini banyak sekali ini ya memberikan referensi mengenai e-book atau website-website yang membahas tentang fikih kurban, sehingga di pertemuan kali ini kita lebih bahas secara general ya, secara umum. Adapun ingin membahas detail, yang pertama bisa download e-book tentang ini ya, 40 hadis Nabi tentang ibadah kurban tahunan ini. Bisa juga ini download, ini disebarluaskan oleh Yofi TV. Ini panduan kurban praktis. Penulisnya adalah Ustadz Amin Nur Baiz, hafizahullah ta'ala. Ya, ini beliau salah satu ustadz yang pakar muamalah juga, dan ini sudah di-share, ada juga di website ya, di website konsultasi syariah dan juga di Yufi TV. Jadi walaupun ini tidak boleh diperjualbelikan, tapi ini sudah disebarluaskan di website ya. Jadi boleh untuk di-download dan juga dipakai. Terus juga ada pun website ya, website ada dua. Yang pertama ini website muslim.org tentang fikih kurban, dan ini pun sama yang menulis adalah Ustadz Amin Nur Baiz juga, sebagaimana e-book yang telah tadi ditampilkan ya. Ini penulisnya sama Ustadz Amin Nur Baiz. Dan yang terakhir adalah website yang akan saya bahas di pertemuan kali ini adalah website Bekal Islam Ustadz Firanda Andirja. Beliau adalah lulusan S3 doktor, S3 atau doktoral Universitas Islam Madinah. Judulnya adalah Fikih Kurban di Masa Pandemi. Nah, walaupun di sini judul masa pandemi, tapi sebenarnya sama saja ya. Mau di pandemi maupun tidak pandemi sama saja, tidak ada bedanya. Oke, pertama kita bahas dulu potongan-potongan kurban, terus setelah itu kita akan membahas tentang fikihnya. Yang pertama adalah berkurban adalah ibadah yang agung ya, karena kurban ini adalah syiar tauhid. Sebagaimana kita tahu bahwasannya kurban ini dilakukan oleh semua agama ya. Bahkan orang-orang yang berbuat kesyirikan pun sama, mereka berkurban. Setan pun senang jika berkurban untuknya. Contoh misalnya kurban untuk pantai selatan, atau kurban untuk sungai A. Kalau misalkan seseorang ingin naik jabatan, dia harus kurban apa misalnya ini. Jadi kurban ini adalah ibadah yang paling disenangi oleh semua agama. Dan adapun kita kaum muslimin, maka kita berkurban, berudhiyah ya, memotong hewan kurban, dipersembahkan untuk Allah SWT ya. Nah, terus juga begitu juga kurban ini sebenarnya sudah disyariatkan di awal penciptaan manusia ya, yaitu di zaman Nabi Adam. Ketika Qabil dan Habil ya, mereka ingin dinikahkan oleh Nabi Adam. Nah, peraturan begini, Nabi Adam itu atau Siti Hawa melahirkan itu biasanya anak kembar laki-laki perempuan. Nah, supaya bisa memperbanyak keturunan, sehingga yang kembar tersebut dihitung sebagai saudara kandung, sehingga Qabil tidak bisa menikahi saudari kembarnya, begitu juga dengan Habil, sehingga harus disilang ya. Dan qadarullah Qabil memiliki istri yang memiliki saudari kembar yang cantik, adapun Habil tidak terlalu cantik ya. Nah, sehingga ketika Qabil harus dinikahi dengan saudari kembarnya Habil, maka tidak terima, karena saudari Qabilah yang cantik ya. Nah, akhirnya singkat cerita mereka sama-sama berkurban agar bisa mendapatkan solusi dari hal tersebut. Kapan Qabil bisa menikahi saudari kembarnya? Ketika kurbannya diterima. Ternyata Habil berkurban dengan hewan yang sangat besar ya, yaitu hewan berupa kambing. Adapun Qabil dia berkurban dengan tanaman yang jelek ya, sehingga yang diterima adalah
kurbannya Habil, dan akhirnya Allah datangkan api memakan domba tersebut, dan itu ciri-ciri kurban mereka diterima oleh Allah SWT ya. Pada zaman itu seperti itu, mengetahui kurban tersebut diterima adalah datang api, terus api tersebut makan dari hasil kurban tersebut ya. Terus juga ini ya, zaman Nabi Ismail, wa fadainahu bidzibhin azim, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT berupa mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail yang ditunggu-tunggu, yang sudah tidak bertemu bertahun-tahun, sekalinya ketemu sudah besar ya. Malah Nabi Ibrahim diuji untuk diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail ya. Ini luar biasa. Jadi ini ibadah yang sangat agung ya, kurban ini. Terus juga yang nomor 2, berkurban adalah bukti syukur kepada Allah ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad Al-Kautsar ya, nikmat yang banyak, atau juga bisa ditafsirkan dengan sungai telaga yang sangat besar dan indah di hari kiamat kelak. Barang siapa yang meminum dari air telaga tersebut maka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Nah, di sini kan inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak wahai Muhammad, fasholli li rabbika wanhar ya. Maka ya sholat dong ya, maka sholatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah ya. Nah, jadi seolah-olah seperti ini gitu, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka dari itu engkau harus banyak sholat dan banyak menyembelih, karena itu adalah bentuk syukur, karena Allah telah memberikan engkau banyak sekali nikmat ya, seperti itu. Nah, ini surat Al-Kautsar sering kita baca. Fasholli di sini adalah maknanya adalah sholat Id ya. Wanhar di sini sembelihlah adalah maksudnya penyembelihan di hari Idul Adha, seperti itu. Terus juga melakukan sedekah dan berkurban ya. Intinya singkat cerita, intinya ini ya, intinya kurban itu lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah biasa. Jadi kalau seandainya seseorang di hari Idul Adha misalkan tanggal 10 Zulhijjah, dia memiliki uang sebesar 4 juta. Nah, apakah ketika dia sedekah sebesar 4 juta tersebut lebih utama dibandingkan dia berkurban dengan hewan yang misalkan hewannya cuma 1.500.000 ya, misalkan hewan yang minimalis. Lebih besar mana pahalanya? Lebih besar yang berkurban ya. Termasuk misalnya seperti ini, misalkan di hari 10 Dzulhijjah qadarullah ada musibah ya. Musibah entah misalkan di daerah sebelah terkena gempa bumi ya, membutuhkan dana banyak. Tapi qadarullah pada hari yang sama dia harus berkurban. Pahalanya besar mana? Pahalanya tetap besar berkurban. Terus gimana solusinya? Ya udah, kalau misalnya mau sedekah, setelah hasil dari daging kurbannya dia makan sebagian, terus sisanya bisa diberikan kepada korban bencana alam tersebut ya, seperti itu. Terus juga yang perlu kita ketahui jamaah sekalian ya, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum ya. Daging kurban kalian itu tidak akan sampai, begitu juga dan darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ikhlas ya. Jangan sampai begini, jangan sampai kita kurban terus keren-kerenan merasa paling oke, sapinya paling besar misalkan. Oh saya kurban sapi sendirian, tidak bertujuh. Oh saya beli kambing yang sangat besar, yang paling wah gitu. Akhirnya muncul riya di situ, itu jangan sampai salah niat ya. Karena bukan itu yang dimaksudkan. Allah itu menerima ketakwaan kita itu ya, bukan masalah dagingnya besar-besaran, bukan. Sesuai kemampuan kalau masalah itu. Bisa jadi dia kurban kambing yang harganya 1.500.000 lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang kurban 1 ton, misalkan sapi limosin 1 ton, itu bisa jadi pahalanya lebih besar dengan orang yang kambing yang hanya menyembelih kambing 1.500.000, bisa jadi. Karena kenapa? Karena yang dilihat adalah ketakwaannya yang paling ikhlas kepada Allah SWT dan juga yang paling mengikuti sunnah Nabi SAW ya. Itu adalah mukadimah tentang kurban. Dan perlu diketahui jamaah sekalian ya, bahwasanya kurban itu adalah ibadah tahunan. Nah, ini banyak orang yang salah paham gitu ya, bahwasanya kurban itu adalah ibadah yang sekali seumur hidup. Jadi ibadah itu macam-macam, ada yang tiap hari ya seperti sholat, ada yang tiap pekan seperti sholat Jumat, ada juga yang setiap bulan, contohnya seperti saum ayyamul bid,
Ada juga yang tiap tahun. Apa tiap tahun? Contohnya haji. Haji kan boleh dilakukan tiap tahun ya. Terus juga apalagi misalkan kurban. Nah, ini kurban juga tiap tahun ya. Ada juga ibadah yang seumur hidup. Contohnya seperti apa? Contohnya sunat ya. Sunat, terus akikah, itu ibadah seumur hidup. Adapun kurban, maka adalah ibadah yang rutin Nabi SAW lakukan semenjak disyariatkan kurban tersebut. Kita baca hadisnya ya. Jadi ada hadis Nabi SAW, ya Nabi SAW apa Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqama Rasulullah SAW bil Madinati 10 sinin yadhi. Bahwasanya Nabi SAW mukim di kota Madinah selama 10 tahun dan beliau selalu berkurban ya. Ini penting nih ya. Jadi Rasulullah semenjak di kota Madinah, karena kan syariat kurban ini kan disyariatkan di 2 Hijriah, termasuk salat Idul Fitri, Idul Adha itu semua di 2 Hijriah, karena awal 1 Hijriah kan baru hijrah ya. Jadi 2 Hijriah itu disyariatkan kurban, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Dan di situ Rasulullah SAW tidak pernah putus berkurban selama 10 tahun sampai beliau SAW wafat ya. Maka dari itu kurban adalah ibadah tahunan. Nah terus juga perlu diketahui juga kurban adalah ibadah perwakilan ya. Jadi kurban kurban itu adalah ibadah ya yang disyariatkan untuk kepala keluarga. Cukup satu aja gitu ya. Nah, jadi nggak perlu ya, nggak perlu misalkan seseorang dia kurban hari ini untuk ayahnya, besok untuk ibunya, terus tahun ketiga untuk anak pertama, tahun kedua untuk nama anak kedua, tahun ketiga anak ketiga. Nah, ini salah ya, ini salah. Ini yang apa yang tersebar di masyarakat ini tidak tepat ya. Bahwasannya apa kurban itu adalah disyariatkan untuk ini aja untuk apa, untuk kepala keluarga ya, kepala keluarga. Dan hadisnya banyak ya, akan kita sampaikan ya di sini. Banyak sekali hadisnya. Ya intinya ya, apa, Nabi SAW itu dulu menyembelih itu 2 ini apa, 2 2 ini apa, 2 2 hewan, 2 kambing ya, 2 kambing. Yang pertama, Nabi SAW meniatkan untuk ku Nabi dan keluarganya, dan yang kedua adalah diniatkan untuk umatnya yang tidak mampu untuk berkurban ya. Nah sekarang pertanyaan begini, Nabi SAW ini memiliki istri 9 ketika beliau masih hidup ya. Istrinya sebenarnya 11 ya, cuman ada yang meninggal kan seperti Khadijah dan juga Zainab yang meninggal sebelum Nabi SAW di akhir hayatnya, sehingga sisa istrinya adalah 9. Sekarang pertanyaan begini, Rasulullah itu memiliki istri 9, tapi kurban tetap satu. Nah, berarti kurban itu adalah kewajiban atau ibadah yang dilakukan oleh kepala keluarga. Cukup ya. Dengan dilakukan oleh kepala keluarga, maka insya Allah keluarganya semuanya akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, ini pentingnya, ini ilmu ya. Jadi kalau misalkan Rasulullah kurban 10 tahun berturut-turut, itu keluarganya semua dapat pahala. Kalau seandainya seperti tadi, seperti yang tersebar di masyarakat ya, dia kurban hari ini ayahnya, besoknya istrinya, besoknya anak pertama, itu yang dapat pahala cuman nama tadi doang ya. Nah, ini rugi nih, makanya penting sekali untuk belajar ilmu agama agar kita tahu bahwasannya ternyata ibadah kurban itu mudah ya, cukup kepala keluarga siap tahun, maka insya Allah anak, istri, dan sebagainya itu mendapatkan pahala secara sempurna. Nah, seperti itu ya. Insya Allah nanti akan ada pembahasan lebih detail lagi di pembahasan ini ya. Siapa saja yang dapat pahala, apakah diwajibkan kerabat, apakah diwajibkan tinggal satu rumah. Insya Allah akan ada pembahasannya di pertemuan kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Oke, jadi intinya kurban itu adalah ibadah tahunan. Terus yang kedua, kurban itu adalah ibadah yang dilakukan oleh perwakilan keluarga ya. Nah, jadi idealnya jumlah pekurban di suatu RT, di suatu RW, di suatu kelurahan itu adalah sejumlah uh, kartu keluarga yang muslim. Jadi kalau misalnya di desa tersebut atau di RT tersebut lah, nggak usah terlalu jauh ya cakupannya. Misalnya di RT tersebut ada 100 orang. Nah, berarti idealnya di RT tersebut ada 100 kambing ya yang bisa dikurbankan ya. Tapi ya itu ini ya, ternyata kalau di negara kita ini masih belum melek ya mengenai itu ya. Terus juga begini ya, sebelum kita masuk ke fikihnya, sebenarnya ibadah kurban ini ibadah yang sangat mudah ya.
Karena kenapa? Karena hewan minimalis ya, seperti kambing contohnya. Kan kambing itu terbagi menjadi 2, ada kambing Jawa, ada juga kambing gembel, yaitu domba. Nah, kalau kambing Jawa itu minimal setahun ya, yang usia setahun. Kalau kambing gembel atau domba itu minimal usia 6 bulan. Dan juga tidak disyariatkan jantan, boleh juga betina, akan kita bahas hadisnya insyaallah taala ya. Nah, kira-kira berapa sih domba 6 bulan, betina itu kira-kira berapa? Itu harganya murah sekali ya, mungkin sekitar 500 atau 2 juta ya. Ini murah sekali. Bayangkan kalau misalnya setahun kita nabung ya, kan setahun kan 12 bulan, terus kita nabung 100.000 per bulan, apakah kita dibilang tidak mampu untuk berkurban? Nah ini ya, ini sebenarnya ya memalukan ya, malu di sisi Allah SWT kalau misalnya kita tidak berkurban, menganggap tidak mampu. Ya ini afwan ya, afwan, ini contoh aja ya. Rokok misalnya rokok ya, rokok itu kan bisa jadi sehari itu 20.000 gitu ya. Rokok sehari 20.000, ini kita bahas apa, kita bahas keumuman masyarakat di Indonesia gitu. Ya walaupun masalah hukum rokok itu ada ada penjelasan detail ya. Ya, seperti itu. 20.000 misal sehari misalkan ya. Sebulan berapa? 600.000 ya. Dikali 12 berapa? 700, 7.200.000. Nah, ini berarti gimana? Masa, rokok mampu 7.200.000 tapi kurban nggak mampu? Nah, ini gimana ini ya pola pikirnya ya. Nah ini apa ya, ini introspeksi bagi kita semua ya, bagi yang, kita punya penghasilan yang sebenarnya cukup tapi kita tidak bisa berkurban ya. Ini ya bisa jadi karena ketakwaan kita kurang atau bisa jadi juga karena kita kurang ilmu, kurang membahas kajian-kajian seperti ini. Oke, sekarang hukum-hukum seputar udhiyah. Yang pertama hewan sembelihan ya. Jadi hewan sembelihan itu ada sembelihan dam ya, karena melanggar ketika haji, terus juga damu syukur ya, misalkan, apa, hadyu ya, hadyu tamattu, karena seseorang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran karena dia bersyukur kepada Allah karena telah melaksanakan 2 ibadah sekaligus haji dan umroh. Atau damul jabron ya, sebenarnya karena melanggar ya, atau misalkan ya melanggar lah ya. Atau misalkan akikah ya, akikah juga ini atas syukur juga. Terus yang kelima adalah udhiyah, itu pembahasan tentang hewan kurban. Dan ini yang akan kita bahas secara detail ya, insyaallah taala. Hewan kurban ya, hewan kurban ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya, tapi kebanyakan hadisnya dhaif. Ada juga satu hadis yang diperselisihkan apakah dia sahih atau dhaif ya, ada yang mengatakan ini hadisnya sahih, ada juga yang mengatakan hadisnya dhaif. Itu Nabi SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ila Allah azza wa jal min hiraqati damin." Tidak ada Tidaklah anak Adam mengamalkan suatu amalan pada hari penyembelihan yang dicintai Allah SWT daripada menumpahkan darah ya. Jadi ternyata di 10 Dzulhijjah itu ya selain haji maksudnya ya, amalan yang paling besar pahalanya, yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah menyembelih hewan kurban, seperti itu. Oke, hukum ya, hukum di sini ada khilaf. Hadis pertama, hukum pertama adalah wajib ya, ini sebagian ulama, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu kelapangan harta dan dia tidak menyembelih, maka janganlah dekat-dekat tempat sholat kami. Ya ginilah kurang lebih kata-katanya. Kalau engkau masih bilang tidak mampu berkurban padahal engkau mampu ya, maka udahlah nggak usah sholat id sekalian, nggak usah sholat idul adha sekalian ya. Kira-kira gini, ini ilustrasi begini. Misal ada anak dia perlu sesuatu kepada orang tuanya, terus kata orang tuanya, "Udah, kamu jangan ngunjungin saya lagi, kamu anak durhaka," misalnya. Nah, ini kira-kira kira-kira ini anak jengkel apa, kira-kira ini anak bakal sedih atau senang ya? Ya jawabannya sedih ya, dan itu orang iman yang sesungguhnya seperti itu. Ketika ada ancaman dari Allah SWT, maka dia akan merasa sedih ya. Nah, terus ada yang mengatakan sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah. Dan hadisnya adalah hadis tentang, ini, tentang mencukur ini ya, mencukur, bulu-bulu sebelum 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Itu adalah hadisnya yang menunjukkan bahwasannya, kurban itu sunnah. Kenapa bisa demikian? Karena di sini, Nabi SAW bersabda ya, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Ketika kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa ahadukum ay dan salah seorang dari kalian hendak berkurban. Nah, di sini ada kata arada.
Aroda di sini hendak, ingin ya. Nah, berarti kalau ingin kan ya berarti nggak semuanya wajib ya. Falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah ia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kukunya. Bagi yang siapa? Bagi yang ingin berkurban ya. Nah, berarti pemahaman terbaliknya, bagi yang tidak ingin tidak masalah gitu ya. Dan ini pendapat yang kuat wallahu taala alam. Jadi kurban itu secara hukum tidak wajib ya, tapi dia sunnah muakkadah. Karena kenapa? Karena kalau misalkan ada perintah terus bertemu dengan ada perintah tegas seperti ini terus bertemu dengan pilihan, maka hukumnya dihukumi sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ya. Dan ternyata memang ada sahabat juga yang pernah tidak berkurban. Contohnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahwasanya mereka pernah tidak berkurban di ya di ini apa, kalau tidak salah 2 tahun atau berapa tahun, dan mereka mengatakan bahwasanya mereka khawatir kurban menjadi wajib ya, seperti itu. Ya, terus juga luar biasa ya bahwasanya Nabi SAW dulu ketika safar pun tetap berkurban karena saking hebatnya pahala dalam berkurban. Oke, yang pertama, syarat-syarat udhiyah, syarat-syarat hewan berkurban. Yang pertama, bahimatul an'am, hewan-hewan ternak ya. Jadi hewan ternak itu ada 3. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Oke. Nah, unta itu ada hewan yang serupa dengan unta dan itu dibolehkan juga untuk berkurban, yaitu hewan lama. Ini lama ya, hewan lama. Nah ini lama ya. Terus juga begitu juga dengan sapi ya. Ya maaf ya terputus ya tadi ya. Oke kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah bahas tentang hewan-hewan yang dikurbankan. Intinya ada 3, hewan ternak itu ada 3. Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing ya. Adapun ayam tidak sah ya. Terus juga ada yang serupa dengan unta, yaitu lama, sudah kita tampilkan tadi. Ada juga yang serupa dengan sapi, yaitu kerbau ya. Ini lama mungkin ya. Ada juga yang serupa dengan kambing, yaitu domba, atau ini domba mungkin. Ya, lama ini ya tadi. Ini lama ini ya. Ini lama, ini domba, ini kambing Jawa. Jadi kurang lebih hewan yang bisa kita sembelih ada 6 hewan, sapi, kerbau, unta, lama, domba, dan kambing. Adapun kuda itu berbeda. Para ulama sepakat kalau kuda tidak sah sembelihannya. Bagi siapa yang nyembelih kuda, walaupun kudanya harganya 1 M misalkan, tetap saja tidak sah dijadikan hewan penyembelihan karena kuda adalah bukan hewan ternak ya, seperti itu. Oke, sekarang umur. Ini secara singkat saja ya, hadisnya ada sebenarnya dibahas. Unta harus mencapai 5 tahun lebih ya. Adapun sapi harus musinnah mencapai 2 tahun lebih. Kalau sapinya setahun setengah maka tidak sah, maka bertakwalah kepada Allah bagi para penjual sapi ya. Hati-hati jangan sampai berbohong kepada para pekurban bahwasanya sapi ini sudah 2 tahun padahal masih setahun misalkan. Adapun pekurbannya gimana, sah atau tidak? Kalau misalnya dia tidak tahu ya sah. Yang dosa adalah
si penjual sapi tersebut ya. Adapun kambing maka harus mencapai 1 tahun, sedangkan domba ya domba gembel ini ada khilaf, ada yang mengatakan 6 bulan atau 1 tahun, dan wallahu alam pendapat yang bisa kita pilih adalah yang 6 bulan pun sudah boleh ya. Nah seperti itu. Oke, yang ketiga adalah selamat dari aib atau cacat. Yang pertama, hewan yang jelas buta satu matanya ya. Jadi kalau misalnya ada buta sebelah, benar-benar buta gitu, nah ini maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Adapun kalau misalnya rabun, maka boleh ya. Adapun buta dua-duanya, ya apalagi, satu saja tidak boleh apalagi buta dua-duanya ya. Terus yang kedua adalah hewan yang pincang dan jelas kepincangannya. Jadi benar-benar pincang gitu, dia tidak bisa jalan. Bukan pincang apa, agak pelan dikit ya, bukan seperti itu. Jadi benar-benar pincang ya, pincang, eee, ya pincang. Terus hewan yang kurus tidak ada sumsum tulangnya, ini jelas ya. Terus sakit yang jelas sakitnya, jadi benar-benar sakit, benar-benar sakit. Dan kenapa Rasulullah SAW tidak bolehkan atau melarang hewan-hewan yang 4 sifat ini disembelih? Karena hewan yang buta sebelah itu mempengaruhi ketika dia makan ya, ini mempengaruhi daging semua ini. Yang buta sebelah kan pasti, ya pemandangannya apa, ketika melihat rumput mungkin tidak sedetail kambing yang matanya 2 gitu ya. Terus juga sama yang pincang ya, ini yang pincang dia tidak selincah, tidak secepat kambing-kambing normal ketika mencari makan ya, atau sapi-sapi lain atau unta-unta lain ya, pokoknya semua hewan lah ya. Yang kurus ini jelas ya, kurus ini nyembelih apa ini kurus ini kucing atau kambing ya ini. Yang sakit ini juga sama, ketika dia sakit dia akan ini apa, membawa penyakit juga. Terus juga di sisi lain kalau ketika dia sakit ya dia nanti makin kurus juga gitu ya, mempengaruhi daging. Yang tadinya dagingnya sehat jadi dagingnya tidak sehat karena sakit ya. Adapun kalau misal sakitnya kita lihat dia apa, kambing tersebut sehat, ternyata dia di dalam hatinya, "Aduh saya sakit," misalkan. Nah ini kita tetap terbebas dari hukum tersebut, karena kan yang kita lihat kan daging apa, kambing tersebut sehat, tidak sakit, seperti itu. Dan ini semua, intinya sebelum ditakyin ya, sebelum ditakyin itu ditegaskan gitu. Contoh misalkan, kalau misalnya ada seseorang, beli hewan kurban dalam keadaan sehat misalkan di kandangnya, pas diantar H-1 ternyata tiba-tiba sakit. Apakah dia boleh menyembelih hewan tersebut? Jawabannya boleh. Karena ketika dia di kandang dia sudah menentukan ini jadi hewan kurban, sudah dipilih gitu, sudah di-booking hewan ini akan jadi hewan kurban. Nah yang tidak boleh itu seperti ini, misalkan dia, apa, pengen beli 10 kambing misalkan, dan dia belum milih kambing yang mana saja yang ingin dikurbankan. Pokoknya bilang ke si penjual kambing, pokoknya pilih 10 kambing ya yang mana saja. Tiba-tiba pas datang di H-1 di kandang, apa, mau taruh di masjid, mau disembelih, tiba-tiba sakit. Nah ini boleh nggak ngorbanin hewan seperti ini? Jawabannya tidak boleh, karena dia belum menegaskan, belum mentakyin, belum memilih hewan kurban mana saja yang dia akan, ini ya, sembelih. Jadi sehat ketika ditakyin ya. Kalau tadi yang tadi disampaikan, dia pas memilih menegaskan itu si dombanya sehat, pas nyampe tujuan dia dombanya tidak sehat. Nah, ini boleh disembelih karena ketika dia memilih dombanya dalam keadaan sehat, seperti itu kurang lebih penjelasannya. Terus juga ada aib-aib yang lain ya seperti telinga berlubang ya, terus juga robek, terbelah atau terputus ya, atau misalnya hewan tidak memiliki pantat ya, tepos misalkan. Terus juga hewan yang tanduknya pecah ya dan semisalnya, hewan dikebiri, kok ini dikebiri ada hadisnya ya bahwasanya Nabi SAW sering menyembelih dengan hewan yang dikebiri, karena katanya kalau dikebiri itu biasanya nanti akan lebih besar ya, lebih lebih banyak makan gitu. Nah bagaimana dengan tadi, dengan telinga, terus tidak memiliki pantat, terus, eee, tanduknya pecah? Jawabannya adalah makruh saja, tapi tidak sampai menyebabkan hewan kurban tersebut tidak sah. Karena Nabi SAW ketika bersabda mengenai hadis yang 4 tadi ya, 4 cacat ini, Nabi SAW bilang memberi isyarat seperti ini, 4 ya. Nah berarti menunjukkan yang membatalkan hewan kurban itu cuma 4 ini saja. Adapun yang lain itu hanya tambahan saja sifatnya. Sehingga tidak dikategorikan sebagai
yang diharamkan disembelih ya. Jadi hanya tambahan saja. Sehingga para ulama hanya mencantumkan hanya menjadikan hal tersebut adalah makruh ya. Oke, waktu penyembelihan hewan kurban. Intinya, kapan mulai disembelih adalah setelah beres sholat Id di desa tersebut. Maksudnya gini, di desa tersebut beda-beda sholat Idnya. Ada yang jam 6, ada yang jam setengah 7, ada yang jam 7 misalkan. Nah ini yang mulai jam 6 ini, dia beres khutbah Id itu sekitar jam setengah 7. Nah berarti setengah 7 tersebut sudah boleh dilaksanakan penyembelihan hewan kurban walaupun masih terdekat masih khutbah misalkan. Ya boleh ya, yang penting di desa tersebut sudah ada yang beres melaksanakan sholat dan khutbah Idul Fitri ya seperti itu. Terus paling terakhir kapan? Paling terakhir adalah ketika hari tasyrik yang hari ketiga. Kan menyembelih hewan kurban itu bisa 4 hari. Pertama 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Yang kedua 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Hari-hari tasyrik 3 hari. Jadi kapan terakhir menyembelih hewan kurban? Sebelum matahari terbenam di 14 Dzulhijjah. Ya, seperti itu. Dan pertanyaannya apakah boleh di malam hari ya? Jawabannya makruh. Karena kenapa? Lebih utama di siang hari, karena di siang hari itu lebih disaksikan oleh kaum muslimin, karena ibadah kurban ini adalah ibadah syiar. Makanya Nabi SAW ketika dulu menjadi imam sholat id, terus satu khutbah, maka Nabi SAW minta untuk didatangkan kambingnya dan menyembelih di situ, disaksikan oleh rame-rame. Nah, jadi disunahkan untuk para pemimpin ya, para waliul amr, contohnya seperti presiden, gubernur, atau misalnya wali kota, pokoknya pemimpin lah ya, itu disunahkan untuk di depan masyarakatnya berkurban ya, seperti itu. Karena ini adalah syiar Islam, bukan ibadah sembunyi-sembunyi. Jadi tidak perlu ibadah di rumah, kurban di rumah tidak perlu ya. Jadi ini ibadah yang ditampakkan gitu, selama menjaga hati ya. Oke, sekarang pembahasan tentang hikmah penyembelihan pada siang hari ya, ini tadi udah disampaikan ya, syiar tauhid. Oke, sekarang hewan yang utama untuk diudhiyah. Biasanya orang bingung nih, kalau di Indonesia sih khususnya gini, apakah lebih utama 1 kambing atau 1/7 sapi? Sapi untuk ber-7 orang. Jawabannya adalah 1 ekor kambing itu lebih utama, ya. Sebagaimana penjelasan para ulama ya, bahwasannya yang paling utama tuh ya nyembelih unta untuk 1 orang. Ini bukan 7 orang ya, tapi untuk 1 orang. Terus setelah itu sapi 1 orang, bukan 7 orang, ini yang lebih utama. Terus setelah itu baru 1 ekor kambing untuk 1 orang. Karena kalau kambing nggak bisa ber-7 ya, nggak bisa, nggak sah. Makanya kalau misal ada contoh misalkan latihan kurban di sekolah itu pahalanya bukan pahala hewan kurban ya, tapi pahala sedekah biasa, bagi-bagi daging biasa, karena kambing itu hanya bisa untuk 1 orang. Sama sapi juga hanya bisa untuk 7 orang. Nggak bisa satu sekolah beli sapi 1 misalkan, nggak bisa ya. Itu pahalanya hanya pahala sedekah saja. 1 ekor unta untuk 7 orang. Nah ini gini, jadi ternyata 1 ekor unta, 1/7 unta itu tidak lebih baik dibandingkan 1 ekor kambing 1 orang ya. 1 ekor sapi yang terakhir. Oke, untuk 7 orang. Nah, adapun para ulama ada khilaf ya, apakah unta yang lebih utama atau kambing? Karena Nabi SAW dulu ketika kurban selalu menggunakan hewan kambing ya. Pendapat yang terkuat wallahu ta'ala alam, intinya dilihat dari segi manfaatnya ya. Intinya unta itu lebih banyak manfaatnya dibandingkan kambing. Kalau unta kan banyak, besar ya, jadi sehingga lebih manfaat. Adapun kenapa Nabi SAW beliau selalu menggunakan kambing ketika berkurban, karena agar memperlihatkan kepada umatnya bahwasannya ibadah kurban itu tidak perlu megah-megah. Kalau memang mampunya segitu ya udah segitu ya. Kalau mampunya beli kambing yang 2 juta ya beli yang 2 juta. Selama memenuhi syarat ya. Kalau misalnya kambing baru sebulan ya seperti sebesar kucing ya tidak sah. Minimal kan kalau domba 6 bulan, kalau misal kambing 1 tahun. Oke, sekarang ini ya, hukum bagi orang menyembelih. Oke, pokoknya bersekutu untuk daging sembelihan. Intinya dibolehkan ya. Contoh tadi seperti sapi dan kambing boleh 7, itu
maksimal. Jadi kalau mau 6, mau 5, mau 3, mau 4, mau 2, mau 1 boleh. Pahalanya lebih besar ya, maksimal 7. Nah, sekarang ini pembahasan tentang bersekutu dengan pahala. Nah, ini nih penting ya. Jadi intinya satu satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Atau misal sepertujuh sapi itu bisa untuk satu keluarga. Dan apa yang dimaksud keluarga ya, akan kita bahas detail di panduan ini di panduan kurban Ustadz Amin Nurbaiz insyaallah taala. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan satu ini ya, satu keluarga. Atau kita baca hadisnya ya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan pada masa Rasulullah SAW, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan juga keluarganya. Ini hadisnya jelas ya. Makanya Nabi SAW ketika beliau berkurban, maka beliau melafazkan hada anni wa ahli. Ini dariku dan juga dari keluargaku ya. Tadi udah kita bahas ya bahwasannya Rasulullah memiliki istri 9 tapi kurbannya hanya satu kambing karena kewajiban kurban itu adalah untuk kepala keluarga walaupun tidak wajib ya hukumnya sunnah muakkadah. Nah, kapan seseorang keluarga tersebut bisa mendapat pahala kurban ya? Apakah yang masih hidup dapat pahala atau yang sudah mati juga dapat pahala? Yang penting ada 3 persyaratan ini. Yang pertama masih dianggap anggota keluarga ya, tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan dan juga sahibul kurban menanggung nafkah semuanya. Contoh misalkan di rumah kepala keluarga, ya di rumah ada kepala keluarga dan dia punya tante, tantenya nggak punya duit, tantenya tinggal di rumah kepala keluarga tadi. Apakah tantenya dapat pahala kurban tadi? Jawabannya dapat, karena tante adalah kerabat, karena tante dinafkahin oleh kepala keluarga tadi, dan karena tante tinggal di satu rumah dari kepala keluarga yang berkurban tadi, ya seperti itu. Itu contoh yang paling cantik, paling jelas ya. Terus bagaimana jika orang tua yang dia memiliki anak sudah mampu, misalnya sudah kaya, apakah dia meniatkan kepada anaknya yang masih tinggal di rumahnya, dia dapat pahala juga si anaknya? Jawabannya iya ya. Sebagaimana pernah dibahas oleh para ulama bahwasannya ahlul bait itu ya, maksudnya keluarga itu adalah yang dinafkahi dan tinggal di rumah walaupun anaknya adalah walaupun anaknya sudah kaya, sudah punya penghasilan sendiri misalkan. Itu jawabannya. Insya Allah jelas ya. Kita lanjut lagi. Hmm, jadi boleh. Adapun kalau misal kurban khusus untuk si mayit, nah ini ada khilaf ya. Dan wallahu ta'ala alam pendapat yang terkuat ya lebih baik tinggalkan karena Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi yang boleh itu gini, saya kurban pahalanya buat saya dan buat keluarga saya kayak gitu. Jadi men-share pahala untuk keluarga. Tapi kalau misalnya kurban ini untuk si fulan yang sudah meninggal, ini ada khilaf ya dan pendapat yang terkuat Allah taala alam lebih baik ditinggalkan karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal tersebut karena ibadah itu harus ada contohnya ya. Oke, sekarang aturan bagi mudhahi, bagi yang menyembelih ya. Idza dakhalatil asyr, apabila sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka tidak boleh mencukur rambut dan juga kuku. Dan pertanyaannya apakah seluruh anggota keluarga tidak boleh cukur? Jawabannya adalah cukup si kepala keluarganya saja yang atas nama kurban tersebut ya. Oke, sekarang ada adab dalam menyembelih udhiyah. Pertama dengan cara nahar, ini unta. Jadi dengan cara nahar tuh ya kurang lebih ditusuk di sini ya, di pangkalnya ya, di pangkal tenggorokan ya. Contohnya mungkin kita lihat gambarnya ya. Nah, jadi kalau nahar tuh di sini di pangkal ini apa uh, di pangkal tenggorokan. Adapun unta, adapun sapi, terus juga di kambing maka dia dizabah, disembelih di daerah sini ya. Oke. Nah, ini penting ini gambarnya.
Oke, terus yang kedua adabnya adalah menghadap kiblat ya. Terus kalau unta kaki kiri bagian depan diiqal, artinya diikat. Ini mungkin kita jarang ya. Terus yang dipotong ada 4 urat. Nah ini gambarnya ya. Ada kerongkongan ya, saluran makan ini adalah, kerongkongan ya. Terus juga ada saluran napas, tenggorokan. Nah terus yang ada juga ini, ada juga urat kanan kiri ya. Ada urat, 2 urat, ada jugular artery dan juga koroid vena. Ini juga 2 ini. Nah sebenarnya 2 ini adalah sunnah. Yang wajib adalah kerongkongan dan tenggorokan, saluran nafas dan saluran makan. Nah tapi kalau misalkan 2 ini belum terputus ya, 2 urat ini belum terputus biasanya darahnya tuh nggak cepat ya, sehingga ini bisa menyiksa hewan sebenarnya. Kan kalau bisa kan menyembelih itu segera meninggal gitu, segera mati si hewannya, supaya tidak tersiksa kan ya. Nah maka dari itu kalau nyembelih ya, si ini diputer gitu ya, si pisaunya diputer. Ya alhamdulillah, anak pribadi, eee, ya alhamdulillah termasuk orang yang mampu menyembelih ya. Karena memang sunahnya ketika dia menyembelih itu ya dia sembelih sendiri, tidak perlu dia wakilkan kalau mampu. Kalau tidak mampu minimal dia menyaksikan hewan dia disembelih ya, seperti itu. Terus menggunakan pisau yang tajam ya, ini jelas hadisnya ya, bahwasannya kalau pisau yang nggak tajam kan nyiksa gitu. Terus 5 tidak melihatan hewan lain yang disembelih ya, wasyatu in rahimtaha wa rahimakallah. Kami itu jika kau berbuat rahmat kepadanya maka Allah pun akan memberikan rahmat ya. Terus juga menyebut nama Allah bismillah ini yang wajib ya. Jadi yang wajib dan yang menyembelih. Ya sampai begini, ada mungkin apa, ustadznya dia baca panjang gitu ya, bismillah, nama-nama hewan kurban. Ternyata yang nyembelih si jagalnya nggak baca basmalah, udah itu deh hewan jadi bangke dah, gitu ya. Walaupun ada khilaf ya, kalau madzhab Syafi'i mengatakan kalau misalkan lupa baca basmalah maka hewannya, boleh dimakan ya, boleh dimakan. Tapi kalau misal pendapat yang lain, pendapat jumhur, lupa nggak lupa kalau baca basmalah, kalau tidak baca basmalah maka hewannya menjadi bangkai, tidak disembelih dengan nama Allah SWT. Makanya kalau nyembelih sapi biasanya ya baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu udah cukup. Kalau misalnya dibaca panjang-panjang itu sapinya keburu kabur ya, kalau mau ya dibacanya sebelumnya aja, sebelum direbahkan gitu ya, seperti itu. Jadi bismillah itu wajib, Allahu akbar sunnah. Bismillah ya Allahu akbar ya. Kalau mau misalkan Allahumma hadza minka wa min walaka. Ya Allah ini darimu dan juga kepadamu ya. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah terimalah, minni dariku wa min ahli dan juga dari keluargaku ya. Itu bisa juga. Tapi kalau misalkan lagi genting ya baca basmalah bismillah. Bismillah itu cukup dan tidak pakai ar-rahmanir-rahim. Bismillah udah cukup. Sah sembelihannya ya. Nah ini hendaknya seorang mengucapkannya ketika dia sudah meletakkan pisau pada leher hewan yang hendak disembelihnya. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah terimalah sembelihan ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Atau Nabi SAW juga pernah berdoa ini, tapi ini panjang sekali ya. Kalau kita yang belum terbiasa nyembelih ini repot ini ya. Rasulullah pernah ketika menyembelih beliau baca doa ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi bismillahi Allahu akbar. Ya. Tsumma dzabaha. Kemudian setelah itu menyembelih ya. Luar biasa. Oke, daging udhiyah yang pertama tidak boleh dijual ya, ini jelas ya hadisnya banyak sekali. Karena daging ini dipersembahkan untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk diberikan kepada fakir miskin ya. Nah terus juga yang kedua ini penting juga, ini ada hadisnya juga, hadis Ali bin Abi Thalib. Intinya tidak boleh kita memberikan daging kurban kepada jagal, nggak boleh ini ya, nggak boleh sebagai upah. Kecuali misalnya jagal tersebut adalah orang miskin dan dia termasuk orang yang diberi dari hewan kurban tersebut itu boleh. Tapi kalau misalkan contoh nih kayak ini contohnya, tukang jadang membenarkan ongkos jagal itu sebesar 2 juta misalnya dalam sehari ya. Nah terus si panitia nawarin,
1,4 aja ya, nanti kulitnya, silahkan ambil. Nah, ini nggak boleh nih, karena kulit ini hasil sembelihan, nggak boleh dia ambil ya. Solusinya gimana ya? Solusinya mudah ya, kalau misal mau kayak gini, kulit ini biasanya orang pada bingung ya. Kulit ini tentukan dulu untuk siapa saja yang miskin yang bisa dia berikan. Misalnya ada 10 orang miskin, ada 10 kulit ya, ditelepon misal si orang miskin ini, "Akhi, ini kulit buat antum ya," kata si miskin ini, "Siap, nanti ana ambil." Nah, ini berarti kan sudah milik si miskin ini kan, sudah dibagikan. Terus misal kita panitia bilang, wahai fulan, apakah engkau mau kita jualin ya? Apakah engkau mau kita jualin kulitnya?" Kata si penerima ini yang miskin tadi, dia, "Oke, silahkan jualkan saja, nanti kalau udah dijual uangnya buat saya ya." Nah, kayak gitu itu boleh. Karena ini sudah karena si kulit ini sudah milik si orang miskin tadi, bukan bukan hasil sembelihan, paham ya? Karena kulit ini sudah dihibahkan kepada miskin tadi, adapun si panitia dia hanya akadnya sebagai wakalah atau wakil dari penjualan milik kulit milik si miskin tadi. Oke, seperti itu. Ya, terus juga ini sunahnya ya, kalau misalnya dagingnya dibagi 3, yang pertama sepertiga disedekahkan, dan ini hukumnya wajib ya, harus ada disedekahkan sepertiga, tidak harus sepertiga, yang penting ada yang disedekahkan. Terus yang kedua untuk kita simpan, yang ketiga untuk kita hadiahkan kepada orang-orang kaya. Adapun sedekah maknanya adalah orang yang miskin ya. Jadi sedekah itu adalah memberikan harta kepada orang miskin. Adapun memberikan harta kepada orang kaya itu namanya hadiah ya. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an, "Wat'imul qani'al wa mu'tar." Berikanlah makanan yang cukup kepada orang yang tidak meminta-minta atau orang yang minta-minta. Atau juga hadis yang lain, ayat yang lain, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagian darinya, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, ini jelas ya ayatnya. Fakulu minha, makanlah sebagiannya. Nah, maka dari para ulama menjelaskan bahwasannya ini kan hukum asal perintah itu kan wajib. Berarti kita wajib untuk memakan sebagiannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 28 ya, seperti itu. Nah, tapi zaman Nabi SAW pernah tidak diperbolehkan untuk disimpan selama 3 hari. Kenapa? Karena sedang ya, mohon maaf ya tadi terputus lagi. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Oke, arisan ya. Jadi arisan itu sebenarnya akadnya itu utang piutang, dan para ulama membahas bahwasannya boleh seseorang untuk berhutang ya, untuk berkurban dengan syarat dia tidak memiliki hutang yang lebih besar, dan juga dengan syarat dia memang punya penghasilan yang mampu untuk bayar hutang tersebut ya. Ya sampai gini, misalnya dia fakir, dia dapat sebulan tuh dapat 400.000 ya per bulan, anak 5 misalnya, ini fakir jelas ya. Nah, tapi dia minjem uang ya, kapan ini dia bisa bayar gitu. Beda kalau misalnya dia memang
punya penghasilan sebulan 10 juta, terus dia minjem uang kurban sekitar 3 juta karena qadarullah dia banyak pengeluaran di bulan itu. Nah, ini kan insya Allah kan mudah untuk bayar di bulan depannya karena dia punya penghasilan yang lebih ya. Kurban kerbau ini sudah kita bahas juga ya. Kurban satu sekolahan sudah kita bahas juga. Atas nama orang yang sudah meninggal ini sudah kita bahas juga. Umur hewan kurban udah, cicilan hewan kurban sudah ya. Terus juga hewan yang disukai, intinya yang gemuk, yang sempurna. Terus juga mana yang lebih baik, ikut urutan sapi atau kurban satu kambing? Jawabannya lebih baik satu kambing. Kecuali kalau mau satu sapi itu lebih mantap ya. Apakah harus jantan? Jawabannya tidak, boleh betina ya. Dari Ummu Kurzin radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Dan tidak jadi masalah jantan maupun betina ya. Dan akikah sama kurban itu sama. Jadi kalau misalnya di akikah boleh pakai kambing betina, maka di kurban pun boleh pakai kambing betina juga. Ya, larangan bagi yang berkurban ini ya, memotong kuku dan rambut. Terus waktu penyembelihan sudah kita bahas juga, tempat penyembelihan sudah kita bahas bahwasannya di tempat yang terbuka ya, di musola. Dahulu Rasulullah SAW biasa menyembelih kambing dan onta kurban di lapangan tempat sholat. Jadi setelah Rasulullah sholat Idul Adha, terus setelah itu beliau khutbah, setelah itu langsung beliau sembelih di depan masyarakat yang sangat banyak ya. Jadi disunahkan untuk di tempat terbuka, apalagi para tokoh masyarakat ya, karena itu syiar Islam. Ya, penyembelihan kurban atau cara menyembelih ya, ini sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurban sendiri. Apabila tidak bisa maka ikut menyaksikan ya. Terus juga pakai alat yang tajam. Terus juga dibaringkan dari sambung kirinya dihadapkan ke kiblat. Terus baca Bismillah Allahu Akbar. Ya. Mengucapkan salawat ketika menyembelih ya. Lebih baik tidak dibacakan ya. Khawatir begini. Misal Bismillah Akbar Allahumma sholli ala Muhammad. Khawatir ketika kita baca salawat kita malah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Padahal diagungkan itu Allah ya. Ketika kurban yang diagungkan Allah, tidak boleh kurban kepada selain Allah. Jadi lebih baik tidak baca sholawat ya ketika kurbannya. Terus juga memaafkan hasil sembelihan ini sudah kita bahas ya, sepertiga untuk dimakan, disimpan untuk keluarga, sepertiga lagi untuk hadiah, sepertiga lagi untuk disedekahkan. Boleh juga misalkan dia makan 2 sendok, 5 sendok, setelahnya disedekahkan semuanya itu juga boleh ya. Jadi yang penting dia makan. Memberikan daging kurban kepada orang kafir, jawabannya boleh ya. Kalau selama kafirnya bukan kafir harbi, kafir seperti orang Israel ya, yang sedang perangi kaum muslimin, jawabannya boleh. Ya. Memperjualkan hasil pembelian ini sudah kita bahas ya, tidak boleh ya. Mengupah jagal dengan bagian hewan sembelihan ini juga sama tidak boleh. Nah ini penting ini, menyembelih 1 kambing untuk makan panitia, atau panitia dapat jatah khusus, jawabannya tidak boleh. Karena panitia itu bukan amil kurban ya, nggak ada istilah amil kurban, adanya amil zakat. Jadi kalau mau ya udah ditentukan aja, misalnya berapa kilo gitu. Jadi jangan sampai menentukan kambing khusus untuk buruh panitia. Ini nggak boleh ya. Oke, beres ya, alhamdulillah taala. Ya, itu yang bisa sampaikan ya, alhamdulillah alamin. Itu yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tidak ada sesi tanya jawab ya karena ini diupload di YouTube. Alhamdulillah alamin. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain ya, di pembahasan yang lain. Mungkin kalau misalnya ada waktu kita akan bahas juga tentang fikih-fikih muamalah seputar kurban ya. Bismillah taala. Jika tidak ya sudah, berarti cukup insyaallah pembahasan tentang fikih kurban. Itu bisa sampaikan ya, Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.